kalau dibilang itu tidak sesuai ya, tidak kesesuaian gizi. Mengkonsumsi aneka ragam makanan. Ya, kenapa kok disuruh beraneka ragam makannya? Kenapa yuk? Kok nggak misalnya cuma makan ayam doang? Atau cuma makan nasi sama sayur aja? Kenapa kok harus beraneka ragam? Jadi gini, kenapa sih kok beraneka ragam? Karena tidak ada satu bahan makanan pun yang gizinya sempurna. Ya, jadi tidak ada satu bahan makanan pun yang semua punya gizi. Ya, maksudnya tuh gizi apa? Mulai protein, karbohidrat, lemak, air, apa yang dikandung di dalam satu bahan. Makanya kita harus punya berbagai macam bahan supaya kalau ada yang kurang itu akan saling melengkapi. Ya, jadi misalnya nggak hanya makan nasi sama lauk, makan nasi sama sayur, tapi kita butuh di dalam satu kali makan itu ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur atau buah, terus kemudian ada karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat boleh mau dipilih bahan makanannya apa saja, itu terserah, monggo. Yang penting di dalam satu kali makan itu ada yang itu tadi semua ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita, kalau misalnya nih adik-adik cuma kegiatannya hanya diam, duduk, main HP enggak? Main HP kan? Cuma main HP aja. Sama kalau yang main sepak bola, ya, yang di luar, yang panas-panasan, beda apa enggak kebutuhannya? Beda. Coba sampai merasakan sendiri ya, adik-adik rasakan. Kalau pas saat di rumah diem, duduk, hanya scroll HP sama yang kalau main bal-balan ya, atau voli, atau kalau anak perempuan main apa engklek ya, kan beda ya. Beda kan? Mesti satu, pasti minumnya lebih banyak, terus pasti kepengen makan. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan itu lebih banyak. Makanya energi yang keluar sebaiknya adalah sama dengan energi yang kita makan. Jadi kenapa sih kok butuh kayak misalnya pagi harusnya ya sarapan dulu sebelum kita belajar. Karena apa? Kita belajar itu juga butuh energi. Energi itu gak kita butuhkan kalau kita beraktivitas aja, tapi kita duduk belajar. Karena apa? Karena kita butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi itu butuh namanya oksigen. Oksigen itu bisa ini kan kalau kita ada asupan. Asupan itu nanti yang dirubah jadi oksigen. Kemudian menjaga kebersihan. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Biasakan apa ini? Buang sampah. Yang ini aja. Yang kalau misalnya yang gampang aja. Apa sih menjaga kebersihan? Kita pernah kena apa itu? COVID ya. Pernah terjadi COVID. Itu apa sih? Butuhnya apa? Cuci tangan. Nah, jadi jangan lupa cuci tangan. Terutama kalau satu mau makan, yang kedua setelah dari kamar mandi. Ya, jadi kalau setelah dari kamar mandi jangan lupa cuci tangan, karena kamar mandi itu memang tempatnya kuman, ya, tempatnya kuman. Yang ketiga, aktivitas fisik. Ya, jadi boleh mau lari, mau sepak bola, mau sepedahan, mau nyuci piring, mau cuci baju, itu namanya aktivitas fisik. Jadi jangan cuma hanya rebahan, ya. Kalau rebahan itu nggak ada aktivitasnya, ya, cuma diem aja. Dan generasi kalian tidak boleh, jangan jadi generasi rebahan, ya. Jadilah generasi yang aktif. Yang keempat, nah ini tadi memantau berat badan dan tinggi badan. Berat badan sama tinggi badan itu dipantaunya berapa lama? Berapa lama kalau timbang? Setiap hari kan harus timbang? Enggak, ya, tidak harus timbang. Kalau untuk balita itu biasanya setiap bulan, ya. Tapi kalau kita misalnya sudah di fase
remaja, terus apalagi kalau udah dewasa, itu biasanya tinggi badan sudah tidak bisa berubah. Yang berubah adalah berat badan. Nah, berat badan itu kita pantau, kita lihat sudah sesuai enggak tinggi sama beratnya. Kalau misalnya tingginya tidak sesuai dengan usianya, yaitu nanti terjadinya adalah apa? Stunting, ya. Stunting, tahu nggak stunting apa? Apa stunting? Nggak tahu. Stunting itu pendek, bukan kerdil, ya. Kalau kerdil itu dia kelainan genetik, tapi kalau stunting atau pendek itu bisa karena asupan, bisa karena gizinya yang kurang. Jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, itu namanya stunting. Terus kemudian ada lagi kalau yang melihatnya dari berat badannya berlebih dari usianya. Nah, itu nanti yang dinamakan obesitas. Jadi itu ada dua ya. Kalau misalnya berat badannya kurang atau tingginya kurang, itu akhirnya jadi juga kekurangan gizi. Ini sudah tadi ya, untuk mengkonsumsi aneka ragam, karena tidak ada satu bahan makanan pun yang komplit gizinya, ya, kandungan gizinya. Nah, ini ada yang disilang. Kalau disilang itu berarti boleh enggak? Sebenarnya begini, boleh sih, tapi tidak sering. Jadi misalnya namanya anak remaja, ya, anak remaja, apalagi ini yang kelas 6 ya, peralihan sudah mau jadi anak SMP, itu kadang-kadang sudah mulai ada rasa, oh gimana sih ini bertemannya dengan kalau bahasa sekarang itu mesti sosialita, ya. Jadi bersosialisasinya dengan cara yaitu tadi, biasanya makan bareng bekoncone, ya, makan bareng. Kadang-kadang merasa kok keren kalau kita makan di McD, ya, di KFC, di Ricis. Nah, terus kemudian kalau anak-anak zaman sekarang itu, kalau kami perhatikan sebagai ahli gizi itu ya, sukanya makan seblak, ya, terus kemudian ayam geprek. Coba di ayam geprek ada sayurnya enggak? Kalau misalnya di KFC ada sayurannya apa enggak? Di Ricis ada sayurannya apa enggak? Sehat apa enggak kalau gitu? Enggak sehat ya, makanya boleh sih kalau namanya kepingin ya sekali waktu boleh, enggak apa-apa. Tapi itu sangat tidak dianjurkan. Terus kemudian minuman kemasan, ya, adik-adik sering nggak minum minuman kemasan? Sering ya, karena ya itu tadi loh, iklan itu jelek banget, ya. Ada nggak iklannya yang gini? Apapun makanannya, minumnya teh botol susu. Apapun makanannya, minumnya itu bener nggak bagus ya. Ataupun minuman segala macam, ya, yang dikemas walaupun rasanya tidak manis, minuman-minuman tersebut itu tinggi gulanya, ya, tinggi gulanya. Makanya sekarang itu kami pun ya di RSUD itu kadang-kadang menemui anak-anak remaja yang sudah kena namanya hipertensi, kena diabetes. Tahu nggak hipertensi? Apa hipertensi? Hipertensi itu tekanan darahnya itu sudah melebihi dari normal. Nah, jadi kadang kalau misalnya yang merasa pusing apa seperti itu hipertensi itu ada di remaja. Terus kemudian ada diabetes. Anak remaja juga ada yang sudah kena diabetes. Apa diabetes itu? Kalau orang awam bilangnya sakit gula, ya, dimana memang kadar gula di dalam darahnya dia lebih dari normal, ya. Lanjut. Nih, menjaga kebersihan yang terutama adalah cuci tangan. Terus kemudian pastikan makan makanan yang matang.
badan tapi nggak boleh sering. Karena apa ya itu tadi? Kalau tidak matang, itu pencernaan kita tidak bisa mengolah makanan itu. Ya, jadi kenapa sih kok makanan itu dianjurkan adalah makanan yang matang. Terus kemudian bekal sekolah harus higienis. Higienis itu apa? Nggak harus mahal, ya. Nggak usah minder. Misalnya, cuman bawa bekal sayur bayam sama tempe sama telur, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting bersih, higienis. Karena apa? Kalau namanya orang tua, ya, seorang ibu itu tidak akan memberikan hal yang tidak baik untuk anak-anaknya. Pasti akan diberikan yang terbaik untuk anaknya. Sama kalau ibu-ibu itu misalnya belanja nih ya, belanja di Melijo, di pasar, pasti milih bahan makanan yang baik, tidak dipilih bahan makanan yang bosok-bosok itu enggak. Ya, makanya kenapa kalau bawa bekal dari rumah, insya Allah itu akan lebih baik daripada adik-adik jajan di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan itu kita nggak tahu minyak yang mereka pakai itu minyak kapan. Ya, bisa aja minyak sudah berbulan-bulan ya. Tapi kalau di rumah nggak mungkin ibunya ngasih minyaknya yang nggak bagus, pasti beli minyak baru buat goreng tempe, buat goreng telur. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah ini aktivitas fisik itu minimal 60 menit. Berapa berarti? 1 jam ya. Cuman butuh 1 jam loh, nggak butuh banyak-banyak. Yang penting harus rutin ya. Jadi rutin 1 jam. Entah itu jalan. Kan di kampung kadang-kadang ada ya. Sekarang itu banyak kampung-kampung yang menyediakan apa itu? Yang lintasan-lintasan atau misalnya ada taman-taman, itu boleh, nggak apa-apa di situ ya. Entah mau jalan cepat, mau lari-lari, atau misalnya yang suka sepak bola mau bal-balan ya boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting harus ada itu tadi, aktivitas fisik minimal 60 menit dalam 1 hari. Kamu lari-larian, kejar-kejaran sampai kocokku juga boleh ya, bisa. Terus sama ini ya, jalan kaki. Nah ini ya, sekarang itu jarang loh ada anak yang jalan kaki ke sekolah. Masih ada? Di sini? Ada. Oh, kalau pulang sekolah, rumahnya di mana? Citomulyo. Iya, deket ya. Kemana? Jalan kaki. Rumahnya di mana? Dekat kan, di belakang sini paling. Di mana? Di Jomboran. Apa-apa. Jadi seperti itu. Nggak harus misalnya antar jemput. Apalagi sekarang gampang ya. Ada Gojek, ada Grab. Mau kemana aja tinggal telepon, tinggal WA ya, supaya bisa diantar. Padahal butuh apa-apa, jalan aja. Kayak misalnya dari sini ke pasar besar, lumayan jalannya kalau jalan kaki. Nah ini memantau berat badan dan tinggi badan, terutama kalau semisalnya masih usianya sampai dengan 18 tahun, itu masih ada untuk pertumbuhan tinggi badan. Tapi nanti kalau sudah sekitar 20 tahun, biasanya sudah mulai tinggi badan itu sudah nggak naik lagi ya. Makanya kalau semisalnya yang sekarang merasa bahwa oh aku kok pendek ya, masih kecil, nggak apa-apa, bisa diupayakan. Satu, biasanya dengan apa? Dengan renang. Ya, renang. Berenang itu bisa bikin tinggi. Satu. Yang kedua, lompat. Tapi lompatnya di tempat yang aman. Jangan lompat asal ya, di tempat yang aman. Seperti misalnya apa? Kalau main biasanya di Kitson, di apa itu pakai apa? Trampolin ya, itu boleh. Mau loncat-loncat di atas kasur juga boleh. Pokoknya gak dimarahi sama mamanya ya. Soalnya di atas kasur itu lama-lama
ya, pakai karet terus dipegang nanti lompat mulai dari apa pinggang sini ini sampai itu bisa melatih untuk supaya tinggi. Nah, terus ya itu tadi ya, kenapa kondisi itu penting? Karena di setiap gizi itu kan ada macam ya, zat gizi itu ada apa aja zat gizi? Zat gizi itu ada apa aja? Karbohidrat, terus protein, terus kalori. Itu zat gizinya apa bukan? Ya, kalau kalori itu bukan zat gizinya. Jadi zat gizi itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, ada air. Nah, protein ini ada dua. Protein apa? Hewani dan nabati. Dan hewani dan nabati ini sebenarnya sama-sama proteinnya, tapi memang yang biasanya lebih bagus atau lebih cepat untuk proses penyembuhan luka misalnya gitu, itu adalah banyak menggunakan protein hewani. Protein hewani ini terserah mau apa saja ya, yang murah juga banyak. Protein hewani tidak harus makan daging ya, tidak harus makan ayam, telur, kemudian ikan teri itu juga itu proteinnya tinggi ya. Jadi nggak usah malu kalau makan teri, makan ikan asin, nggak usah malu karena proteinnya itu tinggi. Dan untuk anak remaja atau anak yang usia sekolah seperti kalian itu butuh protein yang tinggi. Apa boleh, kecuali kalau hipertensi baru nggak boleh makan teri, ikan asin itu nggak boleh. Tapi kalau kalian nggak apa-apa, jadi nggak usah malu. Misalnya dibekalin ibunya ikan pindang, nggak apa-apa, malah bagus ya, daripada nanti cuma misalnya dibawain ayam geprek. Karena apa? Sebenarnya begini, kalau memang kita nanti kalau yang mau jadi ahli gizi itu nanti bisa belajarnya lebih ini ya. Kenapa sih kok ayam dikasih tepung itu jadinya nggak bagus? Jadi seperti itu. Kalau protein dengan lemak ini dijadikan satu, jadinya seperti apa? Itu malah menjadi racun buat tubuh kita ya. Lanjut. Nah ini ya, zat besi. Zat besi ini masuk dalam apa? Tadi kan waktu ada berbagai macam zat gizi, ada zat besi nggak yang disebutkan? Nggak ada kan? Cuman ada berapa tadi? 5 apa 6 ya? Terus kalau zat besi ini masuknya di mana? Masuknya di mana? Masuknya di mana? Jadi zat gizi yang namanya zat besi itu termasuk di dalam mineral ya. Kita butuh itu mineral, ada yang makro dan mikro. Zat besi ini mikro ya. Jadi ini butuh untuk mencegah anemia. Nah, ya diperhatikan. Tadi kan ada pertanyaan, apa itu anemia? Ya, anemia itu kekurangan gizi atau kekurangan zat besi yang bisa menyebabkan anemia. Jadi apa ya? Anemia itu atau penyakit gizi akibat kekurangan zat besi ya, akibat kekurangan zat besi. Dan zat besi ini biasanya banyak di produk hewani. Produk hewani. Jadi kayak ayam, ikan, telur, susu, yogurt seperti itu. Lanjut. Ini kalsium dan vitamin. Kalsium itu juga masuknya di mineral. Terus kemudian vitamin ada sendiri ya. Ada vitamin A, D, E, K dan vitamin apa? Ayo, vitamin ada apa aja? A, D, E, K. Terus yang dua apa? B dan C ya. A, D,
ADEK, tahu nggak kenapa sih kok beda ADEK sama dan B dan C? Nah, ini kan ada vitamin yang larut air dan larut lemak. Jadi kalau vitamin A, D, E, K itu adalah vitamin yang larut lemak. Jadi dia akan bisa keluar vitaminnya kalau kita makannya ada lemaknya. Ya, jadi nanti di situ juga kita belajar ya. Kalau ahli gizi itu belajar gimana caranya makanan ini bisa keluar vitaminnya. Jadi seperti kayak daun singkong itu vitamin A-nya tinggi, tapi dengan cara mengolahnya seperti apa supaya vitamin A itu bisa kita serap. Kalau daun singkong cuman dibikin kulupan, biasanya gitu toh, kayak di rumah makan Padang, daun singkong cuma dibikin kulupan aja. Kalau makan kulupan aja, itu vitamin A-nya nggak keluar karena dia belum dicampur dengan lemak. Tapi kalau daun singkong kita jadikan sayur bobor, ya, dimasak dengan santan, ya vitamin A-nya akan keluar dan itu yang bisa kita serap. Ya, jadi seperti itu. Lanjut, serap, ya. Siapa yang nggak suka sayur, buah? Terus BAB-nya lancar apa enggak? Ayo, BAB-nya tiap hari apa enggak? Serat ini butuh untuk pencernaan. Biasanya boleh mau makan sayur atau mau makan buah boleh, terserah. Yang penting harus ada kandungan seratnya. Saya sampai jam berapa? Ya wis, lanjut ya. Ini air. Nah, jangan lupa, jangan sepelekan air. Kalau minum berapa sehari? Ya, minimal itu adalah 2 liter, lebih dari itu boleh, ya. Tapi kalau kurang dari itu sebaiknya jangan. Nanti ya gitu, akhirnya dari lemes, lesu, letih. Lah itu tandanya apa? Iya, benar. Lanjut. Nah, ini tadi tentang itu tadi ya, sudah tentang zat gizinya, sudah apanya. Sekarang memang kita diharapkan kita sekarang itu ada program yang namanya MBG ya. Adik-adik udah dapat MBG? Terus MBG, oh sekarang sudah tidak. MBG-nya gimana kemarin? Enak? Enak apa enggak? Terus ada nggak zat gizi yang tadi yang dibicarakan di depan? Ada. Biasanya dapatnya apa aja? Tapi dapatnya sudah ini ya. Apa sih tujuannya MBG? Tahu nggak? Apa sih kok dikasih MBG? MBG dapat dikasihnya pagi apa siang? Oh, siang. Sebenarnya kalau misalnya MBG itu memang dulunya sih maksudnya kan pagi ya. Karena kebanyakan apa sih? Kebanyakan anak Indonesia itu tidak sarapan pagi. Ya, tidak sarapan pagi. Jadi harapannya bisa mengakibatkan untuk sarapan pagi, tapi dipakai buat makan siang juga nggak apa-apa, supaya nanti di siang pulangnya jam berapa? Jam 1, jam 2, ya jam 1, jam 2 ya. Kalau ada ekskul, ya pulangnya setengah 3, setengah 4 ya. Nah, itu memang untuk menambah kalori, tapi tetap nggak boleh hanya mengandalkan MBG. Jadi dari rumah ya tetap kalau misalnya MBG-nya dapatnya siang, ya pagi harus sarapan. Nanti siangnya makan di sekolah, nanti sore
makannya di rumah lagi. Malam wis gak usah makan ya. Kenapa? Kalau malam ada yang makan lagi di atas jam 9 malam. Ada. Jam 8 sudah kemalaman kalau jam 8. Iya, masih boleh. Jam 6, jam 7. Jadi kita makan itu ada 3 kali makan. Kalau menurut aturan ya 3 kali makan, 2 kali snack. Jadi makan itu makan pagi, terus kemudian snack. Makanya kenapa sih kok kalian itu ada istirahat pertama jam 9 atau setengah 10? Itu untuk itu tadi, boleh untuk makan snack. Jadi makan pagi, terus kemudian snack pagi, makan siang, snack sore, baru makan malam. Makan malam itu diusahakan jam 6. Ya, jam 6. Lanjut. Ini ya, memastikan setiap anak itu menerima 1 porsi makanan sehat. Jadi tujuannya MBG itu baik ya, bagus banget tujuannya MBG itu. Supaya apa? Supaya setiap anak ini dapat yang namanya makanan sehat. Karena kalau di rumah kadang-kadang anak, nggak usah kalian ya, anaknya saya aja kadang-kadang cuma maunya makan nasi sama ayam crispy, wes gitu. Kalau enggak nasi sama nugget, nasi sama sosis, hanya seperti itu. Tapi dengan MBG ini diharapkan bahwa adik-adik semua bisa makan makanan lengkap. Jadi ada nasi, ada lauk nabati, lauk hewani, ada sayur, ada buah, terus kemudian dikasih susu. Ya, lanjut. Ini jadi dia digunakan untuk mencegah 3 masalah utama. Apa masalah utama tadi? Apa yang tadi saya sebutkan yang masalah gizi 3 itu tadi loh? Anemia, terus obesitas, terus stunting ya. Jadi MBG itu tujuannya juga untuk mencegah 3 masalah gizi utama. Lanjut. Ini ya, mengurangi kesenjangan ya, karena kadang-kadang kalau misalnya nih bawa bekal nih antara teman yang satu sebangku, kadang kan beda. Yang satu bawa ayam daging rendang nih, yang satu ya, yang satunya bawa cuman tempe, tahu sama sayur bayam. Kan di situ ada kesenjangan ya. Kadang-kadang memang kalau apalagi kalau anak masih kecil ya, kelas 1, kelas 2 itu biasanya gitu. Ma, temanku tadi mau bawa ini, aku mau gitu juga, aku mau gitu juga. Biasanya gitu. Biasanya lapornya kalau udah pulang sekolah, ya. Kalau pulang sekolah itu pasti tadi temanku bawa ini, aku besok bikinin bekal seperti itu ya. Itu namanya terjadi kesenjangan. Harapannya kalau dengan diberikan MBG kan semua maknya sama, dapatnya sama. Nah, jadi nggak ada anak yang kiri. Ya. Lanjut. Ini tadi bisa ya untuk mendukung konsentrasi, satu memang buat ini, kemudian stamina sama prestasi belajar. Karena harapannya dengan makan yang cukup, oksigen tadi masuk ke otak itu nggak kekurangan, jadi bisa berpikir dengan jernih. Kalau berpikirnya jernih, jadi pelajaran apapun yang dikasih sama gurunya, bapak gurunya pasti bisa masuk, bisa dicerna. Lanjut. Membiasakan pola makan sehat dari dini ya. Jadi mulai kecil sudah dibiasakan untuk makan makanan yang sehat. Kalau misalnya pas pergi sekali waktu ya boleh makan makanan yang nggak sehat, tapi harapannya setiap hari itu kita makan makanan yang sehat. Ini tadi ya 7 kebiasaan baik untuk siswa. Ini yang tadi juga diberikan tadi dengan simbolis ya, diberikan ke sekolah. Nanti mungkin ada papannya ya dipajang. Ini ada 7 kebiasaan yang memang harus dilakukan. Yang pertama, sarapan. Ya, makan pagi. Boleh apa saja? Ya. Boleh apa saja makan pagi ya. Misalnya mau
energen boleh, roti boleh, pohon ya boleh, ya. Terus kemudian bawa bekal sehat. Lanjut Pak. Minum air putih yang cukup. Makan sayur dan buah setiap hari. Cuci tangan pakai sabun. Aktivitas fisik. Membatasi makanan tinggi lemak, tinggi natrium. Ya, tinggi natrium itu biasanya makan makanan yang dikemas. Contohnya apa? Ada nggak contohnya di sini? Kayaknya saya tadi pas lihat itu ada sih, kayak ciki, citato, itu tinggi natrium. Lanjut. Sudah tadi ya. Stunting, terus kemudian anemia, obesitas. Nah ini lanjut aja. 3 biasa ya, biasa sarapan, biasa minum air putih, biasa bawa bekal. Lanjut. Ini 3 batasi ya, jadi dibatasi. Kalau namanya dibatasi itu boleh, tapi nggak boleh banyak. Minum manis, makanan asin atau berlemak, sama ngemil yang tidak terkontrol. Jadi yang ngemil terus-terusan. Lanjut aja. Nah ini ya. Jadi harapan yang terakhir itu adalah jadilah anak sehat mulai hari ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Itulah ada pagi hari ini dalam rangka penyuluhan kepada anak SD, khususnya di siswa SD Negeri 1 Cipto Mulyo Kota Malang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini adalah ilmu ya. Nah, ilmu itu harus diamalkan. Betul. Kalau sudah dipelajari, harus supaya ilmunya tambah bermanfaat, harus diamalkan. Kalau harta supaya bertambah banyak, harus disedekahkan. Nah, semuanya sebagian ya. Nah, jadi ilmu ini nanti harus menjadi bekal pengetahuan bagi kalian, supaya nanti kalau mau jajan di sekolah, di rumah, ya. Karena kalian ingin tahu juga, tadi katanya sudah diberikan penyuluhan kan. Nah, tadi Bu Dina atau Mbak Dina tadi sudah menyatakan apa sih makanan sehat itu harus mengandung zat gizi apa saja sih? Itu. Atau dipanggilnya kata ya, tinggal 10 hadiah, banyak sekali. Jadi siapa yang tadi menyimak materinya? Semuanya menyimak kan ya? Oke. Di sini kakak ada beberapa pertanyaan dan bisa banget ada jawab nanti. Oke. Di sini siapa yang tahu makanan sehat itu harus mengandung apa saja? Langsung maju ke depan, 5 anak maju ke depan. Satu-satu ya. Kan di sini pertanyaannya makanan sehat harus mengandung apa? Yang pertama harus mengandung apa deh? Vitamin. Oke. Di sini udah betul semua Ibu? Bu Dina gimana? Udah. Oke. Di sini kan udah selesai 5-5-nya, bentar ya, Kakak ambil dulu hadiahnya. Iya, oke sih. Ambil 1.
satu. Ambil satu. Terus ambil satu dan juga ambil sama-sama. Makasih ya, Dek. Kita lanjut. Ayo apa sih? Ayo siapa yang mau maju-maju duluan cepet-cepetan di sini siapa? Makasih ya Tania itu. Perkenalkan nama saya Almira Tukadari, kelas 5A wali kelas kepolisian. Penyakit gizi akibat kekurangan zat besi. Penyakit kekurangan. Siapa sih yang memenuhi isi piringku tadi yang udah dijelasin sama ibu? Ayo bawa sekarang aja. Ya, bekal sop sama tempe sama ikan. Menurut kamu ini udah masuk ke isi? Ini bawa bekal apa Justin? Lele. Gak tahu. Ih, kayaknya enggak ibu. Ayo, pokoknya memenuhi isi kamu. Terus yang temen ini siapa namanya? Selamat makan. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan atau perbuatan. Kami